Saputra, sinamo dengan NIM 1910096. Mewawancarai sekretaris desa kita dari desa Silimakuta tentang masalah kemiskinan yang berada di dalam desa kita. Baik, perkenalkan ini Bapak bisa. Oke, baik. Sesuai tentang masalah kemiskinan di desa Silimakuta, memang sangat banyak kendala yang kita hadapi tentang memberantas kemiskinan. Tapi namun demikian, kita berupaya selaku pemerintah desa Silimakuta untuk membuat satu solusi. Yang itu sebagai contoh, kita membuat pertemuan-pertemuan adalah di bidang pertanian untuk meningkatkan perekonomian. Dan juga di mana adalah dana desa seperti DD dan ADD, itu kita fungsikan yang diprogramkan oleh pemerintah. Itu salah satunya adalah memberikan bantuan-bantuan berupa pertanian, berupa dia istilahnya kelompok tani atau BUMDes. Itu sudah kita berjalan mulai di tahun ini. Tapi namun ada kendala sedikit di masa pandemi ini, namun banyak yang belum terrealisasi. Banyak anggaran tersebut banyak terpakai untuk mengatasi pandemi COVID-19. Itulah kira-kira yang untuk mengatasi kemiskinan. Apalagi yang kira-kira dibutuhkan lagi? Jadi kiranya Pak, begini Pak, dalam upaya mengurangi kemiskinan di desa kita ini, sebenarnya kita kan pihak Bapak sudah melakukan sosialisasi. Berapakah yang dilakukan, berapa kali sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat dalam bentuk 1 tahun ini? Oh, kita untuk 1 tahun itu kita programkan 2 kali di awal tahun, dan ini nantinya kita membuat lagi di bulan 11. Di bulan 11 adalah program kita untuk TW3 kita. Itu nantinya kita menyalurkan lagi program kita untuk memberantas kemiskinan. Ya, baik Pak. Sejauh ini kan program dari dana desa diberikan kepada masyarakat. Apakah seluruh anggaran itu atau seluruh anggaran dana ada tambahan dari pihak pemerintah yang terkait lebih tinggi seperti dari kecamatan, dinas sosial Pak? Oh, ini paling ada kita menerima dari sebagian masyarakat kita yang mendapat PKH, itu bantuan langsung dari pusat, itu dari kementerian. Setelah yang berjumlah dari penerima PKH sebanyak 60 KK. Dan juga yang tidak tertampung dalam PKH itu kita masukkan ke anggaran BLTDD. Dalam anggaran ini Pak, dan kita mengetahui bahwa seluruh desa mungkin ada program SDGs. Oh, SDGs ada. SDGs. Yang apakah dari program ini sudah dijalankan sesuai SOP dalam upaya mengurangi tingkat kemiskinan di desa kita ini Pak? Oh, itu banyak kali sudah dilakukan. Namun belum berjalan dengan sempurna, tapi itu dimanalah sesuai dengan pendamping kabupaten kita yang ditempatkan oleh dinas kementerian, itu sudah kita lakukan. Contohnya di bidang stunting, ada ya bagaimana caranya untuk membina untuk di situ yang berjalan dengan baik. Dalam program ini Pak, sebenarnya sasaran daripada desa sendiri, masyarakat bagaimana yang ditujukan untuk program ini Pak? Oh, itu kita membuat itu langsung kita sambungkan kepada dia bersamaan nantinya biar menyambung. Di situ kita disatukan dengan adanya nanti per 3 bulannya itu adalah di bidang kesehatan. Di bidang kesehatan terus menyangkut itu lagi kita katakan tadi di stuntingnya, itu langsung disatukan nanti di mana setiap awal bulan di situ berjalan dengan posyandu, itu langsung itu. Ya, untuk menanggapi hal ini, apakah respon masyarakat menerima dengan baik ini Pak, atau malah sebaliknya tidak peduli tentang hal ini Pak? Itu bermacam-macam. Ya memang kita katakan yang respon juga, tapi ada sebagian masyarakat ya agak cuek lah. Mungkin dia kurang sosialisasi lagi, tapi itu harapan kita ke depan semakin masyarakat menerima itu program pemerintah kita. Itulah kira-kira. Jadi Pak, presentasi dari penerimaan atau tanggapan masyarakat ini berapa persen Pak jika dibandingkan dengan saat ini Pak? Lumayan bagus memang
Ya, itu tadi memang faktor ekonomi, itu balik kita pada ekonomi tadi, di mana adalah akibat kesibukan dalam ekonomi, seharusnya dia hadir, tapi itu adalah karena tuntutan hidup dan memang menuntut anaknya masuk sekolah banyak apa. Sebenarnya responnya itu ada sekitar ya kita katakanlah 75% kehadiran masyarakat untuk menghadiri acara tersebut, itu udah pastilah 70% setiap kegiatan itu. Oh, berarti sejauh ini 70% ya Pak? Iya, iya. Oke Pak, yang terakhir Pak, setelah melakukan program yang dilakukan ini Pak, bagaimana yang akan dilakukan desa kita untuk hal yang lebih optimis lagi Pak, untuk membangun atau upaya mengurangi kemiskinan di desa kita ini? Apa tindakan selanjutnya? Oke, kita berupaya membuat sosialisasi, terutama itu di kelompok-kelompok tani. Dan kita ada rencana di tahun ini kita akan sudah memberikan BUMDes untuk nantinya desa langsung mengelola. Untuk program kita nantinya sesuai dengan proposal BUMDes kita adalah satu, makanan ciri khas itu terbuat daripada keripik. Kedua adalah membuat gudang pupuk. Ya, itu ada sekitar pupuk, nantinya desa langsung mengelola. Itulah kira-kira program kita nantinya untuk membuat lapangan kerja untuk memberantas kemiskinan untuk lebih baik ke depannya. Itulah kira-kira. Oh iya Pak, lagi Pak, apakah nanti setiap program ini relevan bagi setiap di desa kita ini Pak? Ya, itu mudah-mudahan nantinya atas pembinaan yang kita nanti bisa mengundang bagi desa-desa ataupun di luar kabupaten ini, kita untuk mengundang sebagai narasumber untuk lebih pemaparan yang lebih mapan lagi. Itulah kira-kira. Baik, terima kasih ya Pak atas waktunya sudah mengganggu. Biarlah kiranya desa kita ini dapat membantu masyarakat yang miskin sehingga tingkat kehidupan lebih meningkat lagi di desa kita ini. Terima kasih. Sekian, terima kasih Pak. Selamat sore saudara-saudari. Baik, kali ini saya mewawancarai salah satu tokoh masyarakat yang berada di desa Selimakuta, yang bagaimana respon tentang bagaimana sebenarnya program daripada desa ini untuk membantu upaya mengurangi kemiskinan di desa Selimakuta. Baik, terlebih dahulu saya memperkenalkan Bapak ini, Bapak Cibro. Pak Cibro. Iya, saya lengkapnya bernama Jagar Cibro. Iya. Baik, Pak, sebelumnya saya sudah bertanya-tanya tentang bagaimana upaya mengurangi kemiskinan di desa Selimakuta ini kepada sekretaris desa kita Pak. Dan kali ini saya akan bertanya bagaimana respon masyarakat terhadap apa yang dilakukan pemerintah desa kita. Nah, saya mendengar tadi bahwa ada dia melakukan sosialisasi untuk upaya mengurangi kemiskinan di desa kita ini Pak. Bagaimana sebenarnya tanggapan Bapak selaku masyarakat di dalam program yang dilakukan desa ini? Apakah sesuai dengan harapan Bapak atau tidak? Baik, terima kasih. Kalau kami dari masyarakat yang ada di desa Selimakuta, Kecamatan Tinara, Kabupaten Pakpak Barat, bahwasanya setiap program yang dilaksanakan oleh pemerintah desa, terutama secara signifikan tentang mengatasi atau mengatasi daripada kemiskinan di tingkat masyarakat, karena kami masyarakat desa memang benar bahwa kalau ditentukan dari tuntutan pemerintah dari skala yang ditetapkan, kami masih dikategorikan di tingkat bawah atau kategori masyarakat miskin. Ya, beruntunglah segala program yang dibuat oleh pemerintah melalui pemerintah pusat dilanjutkan ke kabupaten dan dilaksanakan oleh pemerintah desa, bahwasanya peningkatan kemiskinan itu melalui prosedur-prosedur. Yang pertama yaitu di awal tahun ada yang dikatakan sejenis musrenbang desa. Di sana dibahas bagaimana untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui anggaran yang ditetapkan oleh pemerintah pusat yang dikucurkan ke desa. Jadi untuk itu, maka dalam musrenbang desa itu ditentukanlah bahwasanya harus ada sejenis istilahnya di desa ini, yaitu anggaran untuk pemberdayaan masyarakat miskin. Jadi memang kalau sosialisasi ya
pemerintah desa terus mengadakan sosialisasi bagaimana supaya masyarakat meningkat pendapatannya. Jadi kalau masyarakat sudah meningkat melalui kegigihan berusaha, yaitu dana-dana dampingan ataupun bantuan yang dianggarkan di desa, ada lagi yang dianggarkan dari pusat, ada lagi dari dinas-dinas terkait seperti dinas sosial lah untuk mendapatkan meningkatkan pendapatan masyarakat begitu. Jadi kedua pertanyaan saya, apakah anggaran yang dikeluarkan dari desa baik dari yang manapun ini sudah cukup untuk membantu masyarakat atau malah mengurangi, Pak? Ya, kalau dikatakan dengan istilah cukup, kalau kami masyarakat merasakan bahwa anggaran itu bukan sebenarnya dikategorikan untuk cukup, tapi semua anggaran yang dikucurkan oleh pemerintah itu baik pusat, provinsi, kabupaten, dari dinas-dinas terkait, dan secara khusus dari anggaran yang dikatakan dari desa itu untuk peningkatan pemberdayaan masyarakat dari dana desa, yaitu hanya sebagai perangsang. Iya, modal untuk perangsang, artinya modal dasar untuk masyarakat supaya bisa terbantu dari taraf ekonomi, dari bidang ekonomi untuk meningkatkan pertanian ataupun usaha-usaha lain yang bisa. Contohnya kalau desa ini ya di bidang pertanian melalui anggaran desa yang disediakan yaitu untuk membelikan bibit, pupuk, dan lain sebagainya. Jadi kalau dikatakan cukup, memang belum cukup. Tapi kami mensyukuri dari masyarakat bahwasannya pemerintah memperhatikan taraf kehidupan masyarakat yang masih lemah. Begitu kira-kira. Nah, yang selanjutnya Pak, apakah program yang diberikan desa ini sesuai sasaran untuk masyarakat atau bahkan malah membebani masyarakat? Ya, sebenarnya semua program dari pemerintah, baik pusat, provinsi, kabupaten, dan desa, tujuannya adalah baik, yaitu untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Tapi kadang kami dari pihak masyarakat selalu merasa ya kurang beginilah, kurang begitulah, wajar sebagai masyarakat karena sebenarnya tujuan pemerintah itu baik. Tapi kalau ada pun dari masyarakat yang kurang merespon, artinya kalau diberikan pupuk ya harus dipergunakan untuk memupuk tanam-tanaman. Kalau diberikan bibit ya seharusnya itu ditanam supaya nanti berkembang dan berhasil, maka meningkatlah pendapatannya. Tapi kalau dikatakan tanggapan respon masyarakat, memang kalau ditarik persentasenya sekitar 80%, artinya ada respon yang bersambut dari semua program yang diadakan oleh pemerintah itu gitu. Bagi yang terakhir Pak, dalam seluruh rancangan atau yang ingin dilakukan pemerintah desa kita, yang ingin diharapkan Bapak sebagai masyarakat untuk pemerintah desa kita untuk mengurangi upaya kemiskinan ini apa aja? Ya, kalau kami masyarakat mengharapkan maunya kalau kami masyarakat anggaran itu ditambahlah. Iya, ditambah agar nantinya contohnya kami sebagai petani jagung contohnya. Kalau seharusnya ya kalau kami butuh bibit 10 kilo harusnya dilayani. Tapi sekarang bukan dari kemauan kami masyarakat, tapi dari kesanggupan anggaran. Jadi kadang kesanggupan anggaran hanya memberikan 5 kilo. Ya, kami masyarakat ya harus menerima apa yang bisa diberikan oleh pemerintah dan kami harus mensyukuri semua itu. Karena kami merasa sudah diperhatikan oleh pemerintah, maka seharusnya pemerintah itu ya harus gigih lah memperhatikan masyarakatnya, itulah memperhatikan masyarakatnya bagaimana sebenarnya sudah hasil ataupun bagaimana capaian tingkat produksi para masyarakat, bagaimana dari income pendapatannya, maunya pemerintah itu harus memperhatikan secara detail supaya nanti
tingkat kesinambungan pembangunan di daerah ini bisa tercapai seperti tujuan yang diharapkan oleh masyarakat dan pemerintah secara khusus, begitu kira-kira. Baik, terima kasih atas waktunya Pak. Mudah-mudahanlah apa yang Bapak inginkan dan masyarakat inginkan, sehingga pemerintah kita tidak menutup mata untuk pada masyarakat kita, tapi membuka mata bahwa masyarakat itu butuh topangan, masyarakat itu butuh adanya dana untuk kemajuan desa kita ini. Biarlah desa kita ini semakin maju dan berkembang adanya perhatian dari desa kita ini. Terima kasih Pak atas waktunya.